kalau kata Scholes kalau Arsenal juara nih, juara liga terburuk. Juara terburuk katanya. Buset, parah banget. Coba itu pegawai MBK pecat-pecatan aja terus di reply sama akun Gerindra. Biarkan King MU yang memasak. King. Kembali lagi di Ruang Padit sama gue Ajit. Abdi. Irawan. Dan Liga Inggris makin panas. Gak panas ya. Sebenarnya panas tuh karena Manchester United mulai mengintai dari posisi 4. Dan karena lagi-lagi menang lewat Fergie time. Michael Carrick. Panasnya sih di dua terbawah ya, di peringkat satu sih dingin sih, masih dingin. Iya sih masih dingin yang pertama ya. Yang pertama udah kayaknya fans-fans Arsenal udah berterima kasih terus aja nih sama lawan City dan Aston Villa kayaknya. Walaupun kalau nggak salah gue ini kayaknya dari peringkat 4 sebenarnya Manchester United bedanya juga 12 poin dari Arsenal. Jadi memang yang bisa sebenarnya masih bisa ngejar, cuman yang realistisnya City dan Aston Villa. Cuman kan kalau gue ngelihat Villa sih kayaknya ya belum begitu ya. Belum begitu bakal kayak Leicester karena City dan Arsenal ya masih lebih kuat lah ketimbang di era itu. Leicester lawannya Tottenham dan juga Arsenal. Nah ini udah beda lagi nih. Nah kita bahas MU dulu aja kali ya. Kemenangan MU lawan Fulham gitu. Mas gimana Mas? Michael Carrick apakah ini dia orang yang tepat, bener-bener orang yang tepat nih Mas? 3 kemenangan beruntun Mas. Ya kemenangan beruntun. Sebenarnya kan nggak tahu ya kita pas sebagian orang menjadikan pertandingan Manchester United lawan Arsenal jadi momentum. Inilah jadi momentum, jadi acuan, jadi patokan lah gitu. Akhirnya ketika dua rival berat berhasil dikalahkan, ekspektasinya makin tinggi kan gitu. Jadi makanya ketika lawan Fulham sebenarnya euforianya nggak terlalu gimana ya. Tapi justru menjadi agak panas ketika MU yang tadinya sesuai ekspektasi banyak pihak bisa unggul ya cukup telak lah. Ya, makanya unggul mudah juga ya. Cukup mudah, unggul 2-0 dulu kan. Itu ekspektasinya ya udah itu biasa gitu kan, orang yang lawan yang lebih berat aja bisa dilibas gitu. Tiba-tiba ketekan setelah 2 gol itu kan, ditekan terus sampai akhirnya disamakan kedudukan gara-gara Maguire itu penalti. Raul Jimenez, terus akhirnya si Kevin yang baru masuk babak kedua langsung cetak gol spektakuler. Langsung suasana panas lagi kan. Panas, dan di situ mulai para haters MU mulai bersiap-siap dengan jarinya kan di situ kan. Sampai akhirnya semenit kemudian Sesko bisa menjadi Sesko Air. Iya, dan akhirnya lagi-lagi MU berhasil menang terutama di injury time, dan itu menjadi apa ya? Ya semakin membuat momentum MU untuk bangkit tuh makin terlihat lah gitu, bahwa ada perubahan, ada nyawa baru, ada gairah baru, ada suasana baru, dan ada ide-ide baru gitu. Semua pemain-pemain juga kerasa lebih lebih menikmati gitu. Beberapa pemain yang tadinya nggak dapat porsi akhirnya menjadi pilar, seperti Kobbie Mainoo mainnya juga cukup oke di beberapa pertandingan termasuk kemarin lawan Fulham. Terus Bruno Fernandes makin luar biasa juga, Mbeumo, Cunha dan lain sebagainya. Bahkan Harry Maguire ya juga kembali mengisi pos di starting 11 walaupun kemarin blunder gara-gara tackle konyolnya jadi penalti gitu. Tapi ya jadi ada gairah baru MU untuk menatap target mereka. Gue yakin target fansnya ya realistis lah, 4 besar lolos ke Liga Champions itu udah sangat paling masuk akal buat mereka gitu sih. Iya ya, itu paling masuk akal buat mereka. Tapi ada aja yang ngarep juara nih. Ada tahu kayaknya 1-2 orang di pojok sana. Kalau gue jadi fans MU gue juga bakal kayak gitu sih jujur. Kan manusiawi ya. Manusiawi dengan momentum kayak gini. Bakal berdoa semoga gue dapat 50.000, dikasih 50.000. Ya semoga bisa nambah nih kayaknya nih. Iya juara. Nah gue nih udah berkat 4. 3 lah. 3 dekat-dekat.
nanggung Iya. runner up lah. Udah Kalau juara Arsenal lagi. tiba-tiba imbang terus kan, kalau kalah kayaknya agak ini. Tapi kalau imbang-imbang terus kan bisa aja gitu kalau MU-nya konsisten. Tapi memang sebenarnya ini yang diwanti-wanti sama gue pribadi juga ya. Mungkin ada beberapa fans MU juga mewanti-wanti bahwa lawan Fulham ini kan jadi acuan juga bahwa MU selalu kesusahan. United ini selalu kesusahan kalau lawan tim-tim yang papan tengah ke bawah gitu. Tidak diunggulkan, papan tengah ke bawah tuh selalu sulit karena mereka bermain low block, sedangkan ya Manchester United kesulitan tuh bikin peluang dari mereka karena kalau lawan City dan juga Arsenal kan banyaknya peluang juga dari counter attack kan. Dari lawan-lawan mereka justru yang menguasain bola kan. Tapi ya kalau ngelihat beberapa peluang dan gol yang terjadi pas lawan Fulham sih, gue yakin sebenarnya bisa aja nih, bahkan Bruno Fernandes bisa menemukan kembali sentuhannya gitu. Pure jadi nomor 10 yang bisa bergerak sana kemari, bahkan di golnya Sesko juga kan dari sisi kanan gitu dia. Ya, betul. Ya, jadi inilah ternyata keunggulannya Bruno, yang mana dia tuh bukan hanya sosok kreatifnya di MU, tapi dia juga bisa ngejaga lini tengah mereka bisa lebih kuat lah gitu. Iya, lebih mengalir aliran bola. Juga kolaborasinya sama Mainu sama Casemiro ternyata bagus banget gitu. Ya kan, bahkan di beberapa kali transisi negatif cepet banget, gue bilang ini bagus nih. Sebenarnya yang paling kelihatan, yang paling kentara memang yang diperbaiki sama Carrick kalau gue ngeliat pertahanannya dulu. Walaupun ya 2 laga terakhir kebobolan 4 gol gitu ya. Iya. Cuman emang kelihatan dari sistemnya MU dalam bertahan tuh lebih terorganisasi aja. Kalau menurut lu gimana, Di? Kalau sebetulnya kan yang sejak si Carrick ini beralih, salah satu pemain yang akhirnya kembali jadi sorotan itu Maino ya. Di eranya Carrick. Ya di era Carrick sekarang, di era sebelumnya kan sebetulnya sempat ada perdebatan tentang balik lagi yang diangkat tuh isu-isu ruang ganti, ego pemain dan segala macam. Tapi ternyata mungkin statusnya Carrick sebetulnya sih nggak terlalu berpengaruh statusnya Carrick sebagai legenda klub ya, karena ya mungkin di antara legend-legend MU yang lain Carrick nggak seangker Wayne Rooney atau teman-teman seangkatan yang lain gitu. Tapi faktanya datangnya Carrick bisa membawa angin segar, salah satunya ya meng-unleash demon yang ada di dalam si Kobbie Mainoo. Akhirnya belakangan sempat jadi mulai jadi tumpuan gitu dengan Bruno juga kembali aktif di nomor 10 gitu. Menurut gua kalau misalkan di pertandingan semalam lawan Fulham itu benar-benar lumayan jadi tolak ukur lah kalau sebetulnya MU ketika dihadapkan situasi yang kayak lu bilang ngadepin tim yang lebih tidak diunggulkan, terus ada situasi terdesak kayak semalam tiba-tiba diseriin 2-2 di menit-menit ujung, itu gue sebetulnya udah nulis caption untuk MU menang 2-1 tapi ternyata Kevin golin, wah buyar lagi nih caption gue, baru mau ganti Sesko akhirnya golin lagi take kedua. Selamat lah caption gue, maksudnya hal-hal kayak gini, hal krusial kayak gini yang di awal musim justru sebetulnya MU butuh gitu, untuk keluar dari lubang jarum, keluar dari waktu-waktu dan situasi kritis, gak yang pasif nunggu serangan bola atau bahkan diserang bertubi-tubi akhirnya slordeh terus kebobolan gitu. Iya ya, itulah ya wajar aja, makanya fansnya sumringah gitu karena ya 3-4 match beruntun di semua laga ya, kalau mereka kan tiga pertandingan beruntun. Ya cuman ya itu yang bikin sumringah karena bukan cuman soal kemenangan tapi soal permainannya gitu dan loh. Dan perjalanannya juga ngalahin Arsenal 2 kali, ngalahin City yang kayak gitu-gitunya yang bikin fans MU itu ya lumayan terangkat moralnya lah. Menghadapi hari Senin tuh sekarang tidak semenakutkan sebelum-sebelumnya. Dan udah goyang-goyang cunya semua tuh ya. Berisik lumayan sih, cuman ya pagi kan sempat pas gue keluar gitu, keluar pagi-pagi kok masih gelap banget gitu. Terus gue tanya sebelah gitu, oh bentar lagi kok cahayanya King MU yang menerangi gitu. Matahari, MBG gak usah masak dulu, biar King MU yang masak. Matahari emang telah terbit katanya. Biar emang lucu-lucu sih, lucu-lucu sih gue akuin, emang lucu-lucu. Ada yang komen, coba itu pegawai MBG pecat-pecatan aja terus di-reply sama Acun Gerindra. Emang apa urusannya? Apa alasannya gitu? Apa alasan pemecatannya?
Biarkan King MU yang memasak. King MU yang memasak. Emang lucu-lucu sih, tapi ya semoga konsisten gitu ya. Semoga konsisten gitu. Biar nggak sedih-sedih lagi gitu timeline-nya, biar lucu-lucu. Nah, itu. Tapi memang ada pemandangan yang menarik, dua sisi Manchester yang berbeda nih. Merah lagi menang terus, biru yang lagi birunya biru, lagi beneran lagi biru. Lagi ada-ada aja nih. City yang diharapin banyak fans IPL katanya ya. Katanya sih fans IPL katanya pada bersatu gitu biar Arsenal nggak juara. Justru akhir-akhir ini lagi apa ya, nggak konsisten. Lagi goyah, gitu. Lagi goyang gitu. Haalandnya juga beberapa pertandingan terakhir cuman golin berapa gol gitu. Kalau gua tadi baru riset gitu. Maksudnya Haaland kan kita tahu dominan banget di awal musim. Di awal musim sama Mbappe tuh 20 pertandingan apa 20 gol berapa gitu. Tapi bahkan gapnya 7 gol sendiri tuh di peringkat ke peringkat kedua stop skornya. Tapi beberapa pertandingan terakhir nih agak di apa ya bahasa ini ditahan. Iya, gak ngerti kenapa. Iya, ketahan gitu. Padahal Semenyo baru masuk juga udah langsung gol-gol. Nah, itu. Sebetulnya dari lini serang kalau dilihat City bisa jadi nggak terlalu tidak sebermasalah itu karena kan kalau semalam melihat lawan Spurs sebetulnya mereka udah leading duluan 2 gol. Artinya kan yang harus disorot justru gimana cara mereka bertahan dan mempertahankan keunggulan gitu. Itu yang justru memang jadi masalah. Tapi kan ya bukan striker ya, maksudnya attacking mereka juga kadang nggak se-fluid itu lagi gitu. Gua nggak ngerti ada apa masalahnya Pep nih. Apakah sejak Pep speak up soal Palestina? Enggak lah. Masuk situ. Enggak nyambung. Enggak lah. Kalau menurut lu gimana, Mas? Tapi kalau ngeliat bukan cuma City ya, tren yang sedang roller coaster ya, fluktuatif gitu. Ada ya beberapa tim juga ya sama lah gitu, Chelsea juga, Liverpool apalagi gitu kan. Ya sejauh ini emang yang kita akuin Arsenal yang paling konsisten lah gitu. Tapi memang kalau ngelihat City nggak tahu ya apakah ada masalah di internal tim atau enggak. Tapi kalau ngelihat kondisi tim ya kayak mereka mengalami masalah di lini belakang gitu kan. Ruben Dias cedera, Guardiola cedera, terus akhirnya mereka sempat memasang duet darurat lah ya, Kusanov sama siapa tuh pemain muda, Ali apa siapa gitu. Sampai akhirnya mereka datangin Guehi gitu sebagai solusi untuk menambah lini belakang. Sebenarnya cukup oke. Walaupun Guehi pada akhirnya semalam sempat nyetak gol bunuh diri yang gak sengaja lah sebenarnya ya. Berkat kecerdikan si Solanke juga. Tapi kalau secara ngelihat keseluruhan sih gak tahu kenapa, tapi memang banyak pemain-pemain yang performanya agak menurun tajam. Kayak Foden sempat naik dengan beberapa gol, beberapa assist, tiba-tiba pertandingan berikutnya melempem. Haaland juga gak tau kayaknya faktor kelelahan, makanya dia sempat diistirahatin juga kan di pertandingan lawan siapa sebelum lawan Galatasaray kalau gak salah di Liga Champions. Kayaknya lawan Wolves sempat dari bench kayaknya kalau gak salah, atau lawan siapa. Dan itu emang sempat dibilang juga sama Pep kalau Haaland memang fatigue lah, sempat kelelahan lah gitu. Emang kalau dilihat dari awal musim kan Haaland selalu starter, bahkan hampir selalu main di atas 80 menit atau bahkan full lah gitu. Dan untuk pemain sepak bola bermain full seperti itu dengan berapa kompetisi tuh, Liga Champions, Premier League, Piala FA, kualifikasi Piala Dunia. Banyak banget ya. Piala Dunia. Pusing emang mikir gitu kan. City cuman punya Marmus sebagai backup gitu. Kalaupun gak ada Marmus, Haaland gak main, mereka harus mikirin untuk komposisi dan formasi yang berbeda, entah itu dengan false nine atau gimana. Dengan kedatangan Semenyo diharapkan jadi alternatif, apalagi Savino udah gak bisa diharapkan. Doku beberapa kali main terus cedera lagi. Tijani Reinders belum konsisten. Sampai saat ini sih hanya Cherki ya yang agak lumayan gitu, lumayan konsisten walaupun secara stamina mungkin belum sekuat itu Cherki untuk main terus. Ya kita lihat aja nanti gimana dengan amunisi baru ini, apa bisa ngebantu City bersaing apa enggak dengan Semenyo sama Guehi ini. Iya sampai akhir musim ya, soalnya ini Arsenal makin lama makin
melenggang sendirian nih gitu. Dan banyak bahkan kalau kata Scholes kalau Arsenal juara nih, juara liga terburuk. Juara terburuk katanya, uset parah banget Scholes. Ya itu kan karena rival. Tapi memang enggak, maksudnya mungkin karena permainannya gitu kan, yang kemarin lagi rame kan dibilangin soal Arsenal yang dari bola mati doang gitu kan. Padahal ya walaupun kalau gue sih pribadi nggak apa-apa, karena misalkan tim gue pribadi misalkan sulit golin gitu ya nggak apa-apa dari bola mati, walaupun caranya memang tapi walaupun caranya memang agak ngeselin kalau kita sebagai lawan gitu ketemu musuh kayak gitu. Arsenal kayak gitu maksudnya, kalau lawan bola mati yang ngerumun gitu katanya kayak perampok gitu. Iya, chaos gitu. Chaos gitu, rusuh. Ya gitu, itu bukan skema kalau kata orang-orang memang. Ya mereka nggak ngerti bola gitu. Sintayong aja pernah mengandalkan suasana chaos, ya kan? Benar, ketika lemparan Arhan gitu, itu kan bagian dari strategi ya. Dianggap tidak memainkan sepak bola atraktif. Benar. Tapi yang menarik sebenarnya di posisi 4 ya, persaingan di posisi 4 ya, karena ada Liverpool dan juga Chelsea. Liverpool gimana dia sama Chelsea ya? Kayaknya pada gak konsisten ya musim ini ya, kacau banget. Chelsea kan sejak Rossinior masuk tuh dia sempat kalah tuh. Lawan Brentford lawan Brentford kayak Brentford apa Fulham sempat kalah ya? Bukan winning streak ya? Pas awal-awal apa waktu kayaknya masih caretaker. Lawan Brentford menang, lawan Arsenal kalahnya. Iya, tapi itu bukan di liga kan? Itu bukan liga. Makanya di liga sebetulnya masih menang. Masih menang-menang, masih konsisten dengan segala drama yang terjadi kemarin lawan West Ham. Artinya kalau dari segi permainan sebetulnya Chelsea dengan materi yang dia ada sekarang, Rossinior sepertinya memang belum teruji lebih baik dari Maresca sebetulnya. Cuman kan dengan persaingan yang ada sekarang, si MU-nya pelan-pelan mulai panas, terus Liverpool juga kurang konsisten juga sama kayak Chelsea sebetulnya. Ya tinggal kita lihat di beberapa matchweek ke depan aja untuk dua tim ini tuh bisa apa sih sebetulnya. Iya, tapi kalau gua ngelihat maksudnya dari Chelsea sama Liverpool ya, secara materi squad kayaknya lebih Liverpool deh, kayaknya yang lebih diuntungin buat persaingan 4 besar ini ya. Secara materi squad emang iya, cuma kalau menurut pandangan banyak fans Liverpool di luar sana, sebetulnya ada sistem, ada deadlock yang tidak berjalan di skemanya Arne Slot musim ini gitu kan. Kalau ditarik ke belakang kayak drama Mo Salah, terus juga ada sempat mereka nggak punya striker, Isak belum sembuh dari cedera, belakangan aja udah mulai Wirtz mulai nyetel sama Ekitike. Florian Wirtz mulai nyetel. Wirtz nyetel sama Ekitike, tinggal gimana Gakpo-nya disingkirkan karena masa gitu. Nah, karena susah. Iya maksudnya Gakpo kan tipikal winger pekerja keras ya, karena week in week out dia kelihatan banget yang paling kerja keras tuh di flank kiri, cut in sana cut in sini gitu, gol tak kunjung datang. Jadi sebetulnya skemanya Liverpool belakangan udah mulai, kalau bisa dibilang telat panas akhirnya, walaupun sempat winning streak 4 kali tapi kan sempat turbulence, terus sekarang ketemu lagi dengan Wirtz dan Ekitike. Kalau memang momentum ini bisa dimanfaatin sama Liverpool ya jauh sih ya untuk balik ke track perburuan gelar juara. Seenggaknya target Liverpool sekarang entah di Liga Champion, fokus Liga Champion, atau memang ya udah kejar deh tuh kuota Liga Champion musim depan kalau emang gak bisa juara Liga Champion. Iyalah, maksudnya harus masuk ke zona Liga Champions lah ya sebenarnya ya Liverpool ya. Karena kalau sebetulnya kalau di Liga Champion nggak buruk-buruk amat juga, walaupun kalah sama Galatasaray sama PSV gitu juga. Tapi ngalahin Madrid itu yang ini ada apa sih ini? Ya kan Madrid juga lagi janggal anjing, lagi janggal Madrid juga. Gitu. Sama. Jadi fokusnya ya fokus Liga Champions aja lah Liverpool. Oke, fokus Liga Champions Liverpool. Jadi 4 besar nih persaingannya bakal ketat banget fokus gitu ya. Eropa. Fokus juara Liga Champions atau fokus rebut tiket? Dua-duanya itu. Fokus juara Liga Champions maksudnya. Fokus juara Liga Champions. Iya. Sama kalau juara baru fokus juara. Kalau ngomong juara Liga Champions kan udah jadi culture di Liverpool gitu. Kecuali kita ngomongin juara Liga Champions. Culture. Jadi ngomongnya sama fans Madrid. Bukan ya enggak masalah. Arsenal. Iya sih. Walaupun Arsenal di UCL juga peringkat 1 men. Liverpool musim lalu di
League phase peringkat 1 bersih clear ketemu PSG di 16 besar. Oh gitu ya. Holland. Oh gitu. Oh teorinya gitu. Nanti Arsenal katanya bakal ketemu. Kan sebetulnya fungsinya lu peringkat pertama di League phase cuma buat ngamanin 16 besar doang. Biar kan? gak capek aja sebenarnya, biar gak capek ikut playoff. Soalnya berasa ikut playoff kan pertandingan. Liga Champions sekarang kan Super League yang dilisensikan kan. Emang parah itu. Itu emang parah tuh. Katanya Super League-nya di sini. Iya. Ya itulah. Kalau menurut lu gimana 4 besar ini Mas? 4 besar bakal ya pastinya bakal sengit sampai akhir kalau prediksi gue dari tim peringkat 4 sampai 6 lah ya. Karena secara poin mereka deketan. Iya ada Aston Villa juga soalnya. Iya Aston Villa juga. Tapi yang paling menguntungkan sih sebenarnya kalau untuk short term MU karena fokus mereka di Premier League gitu kan. Mereka nggak mikirin. Kalau nggak salah mereka udah nggak main di ini ya di Piala Liga sama FA kalau nggak salah. Sedangkan yang lain kan masih banyak jadwal gitu, masih main di Piala Liga, masih main di Piala FA, masih main di Liga Champions, pokoknya di kompetisi Eropa juga gitu. Iya, ini seminggu sekali doang MU. Bahkan kalau nggak salah MU di bulan Februari ini cuma main 3 kali kalau nggak salah. 3 apa berapa? 1 kemarin ya. 3 apa 4 gitu. 2, 3. Piala Liga juga kan tinggal semifinal kan? 4 iya, 4 pertandingan doang. 4. Sementara yang lain kan harus mikirin yang lain juga ada. Kalau nggak salah bulan Februari ini kan ada Piala Liga, ada Piala FA gitu. Ya kita lihat aja seberapa konsisten perubahan-perubahan adanya Carrick, ada Liam Senior, terus ada di City nambah amunisi, di Aston Villa juga nambah amunisi juga, ada Tammy Abraham. Tammy Abraham. Lagi ke Inggris. Di Arsenal sih sejauh ini ya masih ngandelin apa yang udah ada gitu kan. Ya, kita lihat aja nih. Berarti Arsenal tetap juara, Mas? Arsenal bakal juara? Mungkin. Ya kalau nggak ada goyang gimana? Mungkin. Tapi lu gimana? Emang paling konsisten Arsenal? Paling realistis dengan situasi sekarang di tengah inkonsistensinya City ya. Dan Aston Villa yang juga kayaknya masih seberat itu untuk mendekat. Ya kondisi sekarang Arsenal realistisnya. Kecuali memang Arsenalnya kepleset. Buat link. Sebetulnya kan simpel itu. Iya sih. Tapi 6 poin sebetulnya gak jauh amat Jit. Iya. 6 poin untuk ukuran 2 kali City. kalah lah gitu ya. Ibaratnya lu tinggal 2-3 poin sama. Iya sih. Sebenarnya nggak aman-aman banget. Tapi City-nya juga lagi tidak baik-baik saja gitu loh maksudnya. Iya konsistensi. Maksudnya dengan mendatangkan banyak pemain juga ternyata nggak bikin Pep Guardiola langsung bikin City kayak zaman dulu lagi. Sekarang Arteta lagi mikir keras gimana caranya Arsenal nggak kalah setiap match weeknya. Nggak kalah aja dulu minimal imbang. Minimal nggak kalah karena City-nya juga kan lumayan empot-empotan juga buat menang. Iya itu. Karena 6 poin tadi juga ya nggak aman lah, sama sekali nggak aman dengan tim seperti City gitu. Iya walaupun ya secara squad kayaknya Arsenal udah lebih siap gitu. Maksudnya dari kejaran. Iya tinggal City. Gimana caranya mereka menghindari kekalahan aja udah. Itulah yang sulit ditebak bagi kami semua. Namanya prediksi juga bisa salah gitu tapi kayaknya bakal sulit gitu buat prediksi Arsenal jadi juara dan kayaknya nggak ada yang sepede itu bahkan fans mereka gitu bagi gue. Karena kan mereka sempat ada periodenya yang 2 kali nggak menang tuh kemarin. Iya. Sempat imbang dan kalah dari MU. Imbang lawan Nottingham Forest. Iya, imbang lawan Forest terus kalau MU kan getar juga. Nah, lumayan tuh. Besok lawan Sunderland, lawan ini juga tapi Liverpool bakal ketemu siapa? City itu kan? Iya, Liverpoolnya menang, City-nya makin jauh ya. Iya kan makanya tuh agak-agak ini kayak Tottenham juga tuh makanya. Iya benar kayak Spurs juga dilema. Gimana ya? Dilema ya? Dilema. Kalau nggak ngambil poin makin jauh klasemen gitu tapi ngambil poin tuh kan akhirnya makin jauh tuh City-nya. Ya itulah. Kalau menurut kalian gimana nih fans Arsenal, fans MU? Udah seberapa pede kalian buat mengarungi sisa musim ini? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.